Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Lasu Jansel tadi, bahwa firman Tuhan kita itu adalah lebih dekat dengan Tuhan melalui ibadah. Nah, tadi sudah dibacakan satu ayat firman Tuhan, saya ada tambahkan satu ayat lagi, yaitu Yakobus 4 ayat 8a ya. Oke, oke. Nah, jadi sebelum mulai saya ingin sampaikan sedikit dulu sebagai pendahuluannya, bahwa eh, kita semua mempunyai orang yang kita kasihi. Ya, seperti Ama dan Akong itu mempunyai anak, mempunyai cucu. Nah, tapi juga harusnya yang utama adalah suami ya ataupun istri. Nah, jadi semua itu orang yang kita sayangi. Lalu kalau orang yang kita sayangi atau orang yang kita kasihi, kita mau dekat dengan mereka. Kita mau selalu dekat dengan mereka. Lalu apa yang kita lakukan supaya bisa dekat dengan mereka? Kita mau tinggal bersama mereka. Namun kalau situasi mereka sudah di luar kota, kita mau mendengar suara mereka. Kita mungkin menggunakan HP untuk bisa menelpon, bisa video call. Jadi tiap hari kita bisa mendengar mereka, melihat mereka melalui video call. Atau kalau masih dalam tempat yang sama atau dalam satu kota, kita bisa berkunjung. Ya, kita menggunakan kendaraan kita untuk kita bisa datang berkunjung supaya membuat kita lebih dekat kayak begitu ya. Nah, eh, namun kadang-kadang ada juga hal yang membuat kita tak bisa dekat. Misalnya kita mau berkunjung tapi karena mungkin anak cucu kita sibuk, jadi kita tak bisa eh, bertemu dengan mereka, tak bisa dekat dengan. Nah, jadi ada keinginan untuk mau dekat, selalu dekat dengan orang yang kita kasihi, namun kadang-kadang terhalang karena kesibukan, karena jarak, dan mungkin tubuh kita yang melemah di usia seperti ini, tubuh kita melemah, membuat kita tak bisa keluar dari rumah, kita hanya di dalam rumah saja, sementara anak-anak kita pada sibuk atau cucu-cucu kita pada sibuk, mereka pun tak bisa berkunjung, kita pun tak bisa berkunjung. Nah, ini semua bisa menghambat untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan. Sorry, bisa lebih dekat ya dengan orang yang kita kasih. Namun ada sarana yang bisa membuat kita setidaknya kalau tak bisa berkunjung fisik dengan fisik, kita bisa menelpon. Jadi pasti ada hal yang bisa membuat kita untuk tak bisa membuat kita bisa dekat. Nah, di samping dari anak, suami, anak atau cucu, ada yang lebih spesial lagi yang harusnya kita kasihi sebagai orang percaya atau orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu Tuhan kita. Nah, kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita juga mau selalu dekat dengan Tuhan. Jadi, bagaimana cara kita untuk dekat dengan Tuhan? Jadi sementara itu kalau seperti mau ketemu anak cucu kita ada juga halangan. Nah kita juga punya kadang-kadang punya halangan untuk membuat kita dekat dengan Tuhan. Entah kesibukan kita atau tubuh kita yang melemah membuat kita tak bisa dekat dengan Tuhan ataupun dosa ya ataupun dosa ya membuat kita tak bisa dekat dengan Tuhan. Oke, ya. Nah, namun firman Tuhan hari ini menguatkan kita, memberikan pengharapan kepada kita. Nah, sesuai judulnya, lebih dekat dengan Tuhan melalui ibadah. Nah, jadi hari ini atau saat ini kita mau melihat, nah, firman Tuhan ini untuk menolong kita mengetahui bagaimana, apa yang bisa kita lakukan, sarana apa yang bisa kita pakai untuk membuat diri kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, jadi kita baca ulang dulu ayat ini ya. Jadi Mazmur 27 ayat 4 dikatakan satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Nah, kuminta siapa di sini? Nah, yang meminta ini adalah Raja Daud. Jadi kita yakini bahwa yang menulis Mazmur 27 ini adalah Raja Daud. Apa yang diminta oleh Daud?
Dia bilang satu hal, bukan salah satu ya. Dia bilang satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Yaitu ini. Itulah yang ku ingini. Jadi yang dia minta ini, inilah yang dia ingini. Apa itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Pertanyaan kita, memangnya saat itu Raja Daud tinggal jauh dari rumah Tuhan? Nah, kalau kita telusuri latar belakang dari Mazmur 27 ini adalah ya saat itu Raja Daud ini sedang dalam masa yang sangat sulit karena dia ini seperti buronan ya. Biasa buronan itu kan orang jahat ya. Tapi dia ini sebetulnya bukan buronan orang jahat. Hanya karena raja yang memerintah saat itu yaitu Raja Saul. Dia itu iri dengan Daud karena Daud itu lebih berhasil dari dia. Sehingga dia mau membunuh Daud. Nah, jadi Daud harus melarikan diri, melindungi dirinya. Jadi dalam keadaan seperti itu membuat dia tidak bisa datang ke rumah Tuhan. Ya. Nah, rumah Tuhan saat itu masih belum ada bait suci ya. Karena yang membangun bait suci itu adalah Salomo. Nah, saat itu yang dimaksud dengan baitnya di sini adalah bukan bait suci tapi kemah suci. Di mana kemah suci itu dipakai oleh orang Israel. Jadi kemah suci itu lambang kehadiran Tuhan dan juga dipakai oleh orang Israel untuk datang beribadah kepada Tuhan, ya bernyanyi muji Tuhan di situ, merenungkan firman Tuhan di situ, mempersembahkan kurban di situ. Nah, tapi dalam kondisi yang sulit sebagai buronan dalam tanda kutip buronan yang bukan melakukan kejahatan ya, dia harus melarikan diri untuk supaya menyelamatkan diri dari Raja Saul sehingga dia kemungkinan tak bisa datang ke baiknya atau datang ke kemah suci untuk beribadah. Jadi waktu itu dia begitu haus, begitu rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Makanya dia ungkapkan di sini. Dia bilang satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Ya, itulah yang kuingin. Jadi dalam kondisi yang sulit sebagai buronan seorang raja dia tak minta untuk Tuhan melindungi dia dalam konteks saat ini. Yang dia minta itu adalah dia bisa tinggal diam di rumah Tuhan, datang ke rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan. Bahkan dia bilang seumur hidup dia. Karena ini uh, mau menggambarkan begitu hausnya diri dia ya. Begitu rindu dia kepada Tuhan, begitu rindu dia untuk dekat dengan Tuhan. Rindu dia untuk datang ke rumah Tuhan atau ke kemah suci saat itu ya. Nah, kenapa dia mau datang ke rumah Tuhan? Dia bilang di rumah Tuhan dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Nah, kenapa ketika di rumah Tuhan kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan? Karena ketika di rumah Tuhan kita bisa merenungkan kembali semua yang Tuhan berikan kepada kita. Raja Daud bisa mengingat kembali, merenungkan kembali semua hal baik yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan dan dikatakan menikmati baik. Nah tadi seperti yang saya bilang bahwa baiknya itu adalah kemah suci tempat mereka beribadah. Merasa tempat di mana mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ya, baik atau kemah suci itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Jadi dengan datang ke bait suci mereka bisa menikmati, kayak merasa begitu dekat dengan Tuhan karena Tuhan hadir di situ. Kayak begitu ya. Nah, jadi inilah yang diinginkan oleh Raja Daud. Dia begitu haus, dia begitu rindu, dia mau tinggal di rumah Tuhan, mau lebih dekat. Jadi ini gambaran bagaimana Raja Daud itu mau begitu dekat dengan Tuhannya. Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. Tuhan yang sudah begitu baik kepada dia. Dia mau selalu dekat dengan Tuhannya. Dan bukan hanya 1-2 hari, dia mau seumur hidup. Itulah yang diinginkan oleh Raja Daud. Sekarang kita mau lihat Yakobus 4 ayat 8. Nah, bagaimana? Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan? Atau bagaimana supaya Tuhan mendekatkan diri kepada kita? Nah, Tuhan bilang, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu.
Kalau kita mau supaya Tuhan dekat dengan kita, kita bisa dekat dengan Tuhan, Tuhan bilang mendekatlah kepada Allah. Nah, bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah? Tadi Raja Daud, bagaimana dia mau mendekat? Dia harus datang ke rumah Tuhan kan? Dia mau datang ke rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan, tinggal di rumah Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Ini dia ya, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan? Pertama, kita punya sarana atau alat yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa dekat kepada Tuhan. Itu pertama melalui berdoa atau doa. Jadi doa ini adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau kita punya anak atau cucu yang jauh di luar kota, sementara kita mau berbicara dengan mereka, kita punya sarana, yaitu HP atau telepon. Nah, kita bisa telepon, dengar suara mereka, ataupun video call, bisa lihat muka dengan muka melalui video. Nah, sarana kita untuk berbicara dengan Tuhan kita yaitu berdoa. Nah, ini alat kita untuk bisa komunikasi dengan Tuhan. Jadi ada ayat pendukungnya. Nah, Tuhan bilang bahwa dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi kita mau berbicara dengan Tuhan kita, mau dekat dengan Dia, yaitu kita bisa komunikasi dengan Dia melalui doa. Nah, dengan berdoa kita ngomong kepada Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan, kita bisa sampaikan apa yang kita mau. Dan saat itu kita merasa bahwa Tuhan mendengar kita, Tuhan dekat dengan kita. Jadi dengan cara berdoa bisa membuat kita dekat dengan Tuhan. Dan kita juga bisa merasakan Tuhan dekat dengan kita. Nah, jadi kita semua harus berdoa. Nah, bukan hanya saat mau tidur, bukan hanya saat mau makan, kapan saja kita mau berbicara dengan Tuhan kita bisa lakukan. Kita bisa langsung berbicara kepada Dia melalui doa. Maka Tuhan berjanji melalui firman ini dikatakan Tuhan akan mendengarkan doa kita atau suara kita atau seruan kita. Nah, baiklah, kita gunakan sarana ini untuk bisa komunikasi dengan Tuhan kita, untuk supaya bisa dekat dengan Tuhan kita setiap saat. Oke ya. Nah, apalagi yang bisa membuat kita dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kita berdoa ya, seolah-olah hanya satu arah. Kita ngomong, tapi bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Yaitu melalui firman Tuhan. Nah, dengan membaca firman Tuhan setiap hari, kita bisa tahu apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tuhan bilang, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, jadi ketika dikatakan menuruti firman-Ku ya, bagaimana kita bisa menuruti firman Tuhan? Kita harus tahu dong apa firman Tuhan itu baru kita turuti. Bagaimana kita bisa tahu firman Tuhan? Kita harus baca dong. Nah, kita harus baca firman Tuhan, kita merenungkan dia baru kita bisa tahu, lalu kita bisa menuruti firman Tuhan. Dengan demikian, maka Tuhan bilang, Bapakku akan mengasihi kita. Dan Tuhan bilang kami di sini artinya Bapa Tuhan Yesus ya akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan kita. Dia di sini artinya kita. Kita adalah orang-orang yang mengasihi dia. Seorang mengasihi kita yang mengasihi Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Yaitu melalui firman-Nya. Kita bisa mengetahui apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Atau apa yang Tuhan katakan kepada kita. Oke, berikutnya bagaimana caranya lagi supaya kita bisa dekat dengan Tuhan? Kasih dan ketaatan. Kasih kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan. Itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Nah, kembali ayat yang tadi ya, dikatakan, jika seorang mengasihi aku,
ia akan menuruti firman. Nah, bukti kita mengasihi Tuhan kita, yaitu apa? Kita menuruti firman-Nya, atau kita menaati firman-Nya. Apa yang Dia katakan kepada kita, karena kasih kita kepada Dia, kita mau lakukan. Sama dengan anak-anak kita, kalau mengasihi kita, mereka mau menaati kita. Apa yang kita katakan kepada mereka, mereka mau menuruti. Nah, sama juga kalau kita mengasihi Tuhan kita, maka kita akan menaati Dia. Nah, dengan kita mengasihi, dengan kita menaatinya, dikatakan di sini, Bapakku akan mengasihi Dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama Dia. Artinya, dengan mengasihi Tuhan, dengan menaati Tuhan, kita akan dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan akan datang diam bersama-sama dengan kita. Nah, jadi kita harus mengasihi Tuhan kita harus menaati Dia. Dengan demikian, kita bisa dekat dengan Tuhan yang kita kasihi, yang juga mengasihi kita. Lalu ada sarana yang lain lagi yang bisa membuat kita dekat dengan Tuhan. Memuji Tuhan. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya. Nah, gerbangnya ini maksudnya apa? Itu kemah suci. Nah, jadi bilang masuklah melalui pintu gerbangnya. Maksudnya kita pergi ke kemah suci. Dan di situ apa yang kita lakukan di kemah suci? Kita akan bernyanyi di sana. Nyanyi syukur ya, dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah. Nah, dengan kita bernyanyi, memuji Tuhan kita, kita merasa dekat. Kenapa? Karena dalam puji-pujian itu ada kata-kata tentang Tuhan kita, tentang apa yang Tuhan mau dari kita, tentang apa yang Tuhan sudah perbuat untuk kita. Semua kebaikan-kebaikan Tuhan ada dalam setiap lirik puji-pujian yang kita nyanyikan. Jadi dengan bernyanyi dengan sungguh-sungguh membuat kita merasa Tuhan dekat dengan kita dan kita dekat dengan Tuhan kita. Nah, jadi Ama dan aku harus mau bernyanyi, suka bernyanyi memuji Tuhan. Karena dengan bernyanyi memuji Tuhan, kita merasa atau membuat kita dekat dengan Tuhan kita yang kita kasihi, dan tentu saja Tuhan juga mengasihi kita. Oke, lalu berikutnya lagi. Nah, tadi di sebelumnya saya juga kasih tahu bahwa yang menjadi penghalang kita sehingga membuat kita jauh dari Tuhan itu adalah dosa atau kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya, nah, jadi kita harus hidup kudus. Karena dengan hidup kudus kita bisa dengan gampang datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, datang ke rumahnya untuk beribadah. Karena ketika kita berbuat dosa, membuat kita malu di hadapan Tuhan. Bahkan mau ngomong sama Tuhan, bahkan mau berdoa pun kita tak sanggup. Karena kita merasa begitu kotor, begitu hina untuk datang berdoa kepada Tuhan. Membuat kita semakin jauh dan semakin jauh. Nah, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, dia bilang, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar. Nah, ialah segala dosamu. Nah itu. Jadi yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita tidak dekat dengan Tuhan adalah segala kejahatan kita, segala dosa kita. Nah untuk itu, supaya kita bisa dekat dengan Tuhan, ya kita tak boleh melakukan dosa. Jadi kita harus hidup kudus. Hidup kudus artinya kita hidup memisahkan diri dari dosa. Kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tak mau hidup dalam dosa. Dengan demikian akan membuat kita hidup dekat dengan Tuhan kita. Nah, jadi Ama dan Akong untuk melakukan ini semua, berdoa, membaca firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan, kita bisa melakukannya melalui ibadah. Ya, nah contoh saat ini
kita bisa ibadah kepada Tuhan, kita bisa dalam ibadah itu, ya unsur-unsur dalam ibadah itu adalah doa, dan memuji Tuhan, ada mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jadi kita harus rajin beribadah kepada Tuhan, ya. Nah, jadi yang kita harus lakukan tetap tekun berdoa. Nah, saya tahu bahwa dalam kondisi Ama dan Angkong saat ini, ya fisik melemah, tetapi bukan berarti kondisi fisik yang melemah ini menjadi penghalang kita untuk berdoa kepada Tuhan. Penghalang kita untuk tidak berbicara kepada Tuhan. Nah, karena walaupun kita tak mengeluarkan suara, tapi kita bisa berdoa dalam hati kita. Kita berbicara kepada Tuhan dalam hati saja, Tuhan mendengar. Jadi kita harus berdoa kepada Tuhan. Setiap saat, kapanpun, dimanapun kita mau berbicara kepada Tuhan, ada sarananya, yaitu berdoa. Jadi baiknya kita berdoa kepada Tuhan setiap saat. Apalagi kalau kita dalam kondisi tubuh yang melemah, sering sakit, kita harus lebih lagi berdoa kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan untuk bersama dengan kita, menolong kita. Kita merasa anak cucu kita jauh dari kita karena kesibukan mereka, karena jarak. Tapi kita mau berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan saja yang bisa dekat dengan kita kapan saja kita butuh. Tuhan selalu mau dekat dengan kita. Maka kita harus tekun berdoa. Berdoa setiap saat. Sehingga kita begitu merasa nyaman, merasa dekat dengan Tuhan kita. Lalu, apalagi kita isi waktu dengan firman Tuhan. Nah, karena persekutuan hanya diadakan setiap hari Sabtu, ya, kita mendengar firman Tuhan bersama seperti ini hanya setiap hari Sabtu. Ya, kita gunakan waktu itu untuk ikut. Kalau kita sedang sakit, kita bisa ikut dari rumah melalui Zoom. Namun kalau kita kondisi tubuh kita masih kuat, kita bisa datang. Ya, kalau persekutuannya secara tatap muka, kita bisa datang di rumah Tuhan, berkumpul bersama-sama tatap muka dengan teman-teman percaya kita untuk bisa mendengar firman Tuhan. Nah, itu kalau di persekutuan, hari Minggu kita bisa gunakan untuk datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Gereja juga menggunakan Facebook ya, secara online. Kita kalau memang kondisi tubuh melemah, membuat kita tak bisa untuk bergerak, kita bisa ikuti dari rumah dengan melalui Facebook ya. Kita bisa minta anak cucu kita bantu untuk kita bisa memakai sarana untuk bisa mendengar firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah, namun bagaimana kalau kita setiap harinya apa yang bisa kita lakukan? Nah, untuk supaya bisa mendengar firman Tuhan, mengisi waktu kita dengan firman Tuhan, yaitu membaca Alkitab kita. Kita punya Alkitab, buku Alkitab kita, kalau mata kita masih baik, masih bisa membaca, kita gunakan untuk membaca. Namun kalau mata kita sudah tak bisa lagi membaca, kita bisa mendengar Alkitab audio. Nah, kalau saya masih ingat dari Persekutuan Usia Indah ada install Alkitab audio ya di masing-masing eh, HP Bapak Ibu atau Ama dan Ibu. Nah, gunakan itu untuk dengarkan. Misalnya saat ini sudah tak ada lagi, minta anak cucu untuk bantu buatkan. Setiap hari bisa dengar Alkitab audio, dengar suara Tuhan melalui Alkitab audio. Tuh. Kalau misalnya anak cucu tak bisa, nah hubungilah sejansel, hubungi Dewan Joni untuk bisa membantu. Supaya tiap hari bisa mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Membuat kita dekat dengan Tuhan. Lalu, nah, rajin ikut ibadah. Nah, ibadah hari Minggu, ibadah di persekutuan seperti saat ini. Rajin, jangan eh, jangan melakukan sesuatu kesibukan di saat-saat seperti di jam 10 ini. Ya, 10 sampai jam 11 sekian. Jangan, pakailah waktu ini pakai waktu ini setiap hari Sabtu untuk beribadah kepada Tuhan. Karena di saat ibadah itulah kita bisa memuji Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa mendengar suara Tuhan melalui
penyampaian firman Tuhan. Jadi gunakan waktu ini. Jangan pakai waktu ini. Pokoknya kita harus sudah tetapkan. Setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 11 lebih saya hanya pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu kalau hari Minggu di jam 10.30 sampai mungkin jam 12 saya pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Kita sudah tetapkan waktu ini. Tak boleh diganggu gugat. Tak boleh dipakai lagi untuk hal yang hanya itu saja. Supaya kita bisa memuliakan Tuhan kita dan kita dekat dengan Tuhan kita. Lalu kita juga bisa hidup dalam kekudusan. Ya, jangan berbuat dosa. Karena seperti firman Tuhan tadi yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, yang membuat kita tidak dekat dengan Tuhan, yang membuat pemisahan kita dengan Tuhan kita adalah dosa. Jadi kita harus hidup kudus, jangan berbuat dosa. Ya. Nah, jadi firman Tuhan hari ini singkat seperti itu. Jadi sebagai penutup yang ingin saya sampaikan kepada Ama dan Akong, marilah kita gunakan sisa waktu kita, sisa hidup kita yang telah Tuhan berikan untuk kita. Itu supaya semakin dekat dengan Tuhan kita melalui berdoa setiap saat, mendengar firman Tuhan, beribadah, dan hidup kudus menjauhi dosa, dan hidup taat kepada Tuhan kita. Nah, demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Mana firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kami supaya kami mau dekat dengan Tuhan kami setiap hari. Dan firman Tuhan ini juga memberitahukan kepada kami cara bagaimana kami harus mendekat supaya kami bisa mendekat kepadamu Tuhan, yaitu melalui berdoa, mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan bantu kami supaya kami bisa ingat dan kami bisa lakukan, supaya dengan demikian Tuhan kami memuliakan Tuhan kami yang sudah mengasihi kami ini. Dan kami juga semakin dekat kepada Tuhan. Bisa dekat kepada Tuhan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Ini permohonan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.